Selamat pagi, siang, malam, semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang representasi Fourier. Perkenalkan dari anggota kami, yaitu saya sendiri, Brega Salsa, dan kedua rekan kami, yaitu Permata Ainda dan Michelle Anis Citra. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Jadi, sinyal dalam domain waktu direpresentasikan dalam bentuk tegangan atau arus dalam fungsi waktu. Dalam telekomunikasi, hal yang lebih penting adalah kita dapat mengetahui frekuensi kerja dari suatu sistem. Nah, dari sini diperlukan suatu transformasi untuk mengubah suatu sinyal dalam domain waktu menjadi domain frekuensi. Dapat dilihat pada gambar di bawah, pada grafik di atas, itu adalah grafik terhadap domain waktu. Sedangkan yang di bawah adalah grafik pada domain frekuensi. Dalam domain frekuensi, sinyal direpresentasikan dalam bentuk magnitudo dan fasa dalam fungsi frekuensi. Penerapannya sendiri, sangat banyak manfaat dari deret Fourier adalah seperti dalam analisis gelombang bunyi, vibrasi, optika, dan khususnya di teknik biomedis terdapat penerapan pengolahan citra seperti dalam pencitraan medis. Terlihat pada gambar sebelah, kita bisa gunakan pada mesin-mesin MRI atau CT scan. Nah, untuk transformasi tersebut disebut sebagai representasi Fourier. Ada 4 macam representasi Fourier tergantung dari jenis sinyalnya. Yang pertama ada Fourier series, dia adalah sinyal yang periodic continue. Yang kedua ada discrete time Fourier series, yaitu sinyal yang periodic discrete. Ada juga tentang Fourier transform, sinyal yang non-periodic dan continue. Ada pula discrete time Fourier transform, yaitu sinyal yang non-periodic dan discrete. Sekarang saya akan menjelaskan tentang yang Fourier series. Jadi sebelumnya Fourier series atau baris Fourier digunakan maksud saya direct Fourier digunakan untuk mentransformasi sinyal kontinu yang periodik yang telah dijelaskan sebelumnya. Bentuk Fourier series dibagi menjadi dua, yaitu bentuk eksponensial dan bentuk trigonometri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang yang bentuk pertama, yaitu bentuk yang eksponensial. Misalkan sinyal memiliki periode dasar T dan frekuensi dasar omega 0 sama dengan 2pi T. Dan begitu, omega 0 ini termasuk nilai frekuensi dasar, 2pi dengan nilai pi adalah 3,14 dan T adalah periode dasar. Nah, maka nilai Fourier series-nya adalah X dalam fungsi K sama dengan 1 per T integral dari 0 sampai T fungsi X dalam T dikali E pangkat min J K omega 0 T. Dengan J adalah akar min 1, K adalah nilai fungsinya, omega 0 tadi adalah frekuensi dasar, dan T adalah waktu dikali dt. Untuk membalikkan dari domain frekuensi ke domain waktu, digunakan fungsi inverse Fs atau IFS yang diberikan oleh fungsi X terhadap T sama dengan sigma K dari K sama dengan minta hingga, yaitu fungsi X terhadap K dikali E pangkat J K omega 0 T. Notasi untuk Fs sendiri adalah bila kita ingin mengubah dari X terhadap T menuju X terhadap K, maka kita bisa gunakan Fs atau Fourier series. Tapi bila sebaliknya, kita bisa gunakan IFS atau inverse Fourier series. Nah, contoh, di sini kita akan menentukan Fourier series untuk sinyal berikut. Nah, kita tahu bahwa sinyal ini adalah sinyal genap. Nah, untuk contohnya sebagai berikut. Jadi, fungsi X terhadap K kita deklarasikan atau kita tulis rumusnya dulu, yaitu seperti sama dengan K
karena tadi di gambar itu batasnya atau boundary-nya dari min T2 sampai T2, maka kita masukkan di batas integralnya, dikalikan X terhadap fungsi T dikali E pangkat min J K omega 0 T dt. Nah, hasilnya seperti ini. Karena setelah itu kita bisa integralkan. Nah, hasil integralnya bagaimana? Jadi, untuk integral itu, fungsi koefisien yang menempel di T, min JKW, itu dibuat 1 per, karena dia minus, hasilnya minus 1 per JKW0. T tetap bisa dikali T, sedangkan integral dari E, U, adalah tetap E pangkat U. Gitu. Saya misalkan U JKW. Nah, sehingga bisa kita masukkan batasnya dari min T0 sampai T0, sehingga didapatlah hasil ini. Nah, hasil ini didapat karena kita ingin memodifikasi hasilnya menjadi sin pi, maksud saya sin theta sama dengan 1/2 J kali E theta min E pangkat min theta. Karena di sini ada 2J, kita kalikan 2, dan karena hasilnya positif, maka kita tukar. Yang tadinya semula yang di depan min jadi positif. Nah, setelah itu kita masukkan nih, karena hasilnya seperti ini, dan sekarang kita akan mencari nilai Fs untuk K sama dengan 0 dengan mensubstitusi nilai K sama dengan 0 ke persamaan 4P1. Nah, dihasilkan 2P0 per T. Nah, jadi solusi untuk persalahan di atas menjadi sederhana. Nah, tadi fungsi ini, bisa kita sederhanakan lagi. Kita tahu bahwa omega 0 sama dengan 2pi per T. Nah, kita masukkan 2pi per T, jadinya seperti ini, T-nya yang di sini dicoret. Nah, sehingga ketika kita ingin menyederhanakan, kita bisa mensubstitusikan fungsi sin Cx sama dengan sin Px per Px. Nah, maka akan dihasilkan hasil sedemikian rupa. Nah, untuk menguji grafiknya, kita bisa menggunakan plot grafik X dalam fungsi K untuk nilai T0 per T sama dengan 1/4 dan T0 per T sama dengan 1/16. Nah, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi yang A adalah T0 T sama dengan 1/4 dan yang ke B adalah T0 T sama dengan 1/16. Di mana bila dia T0 per T-nya adalah dia lebih kecil, yaitu kita dapat lihat bahwa 1/16 lebih kecil dari 1/4, maka dia akan dapat lebih banyak range antar nilai-nilainya. Jadi seperti itu. Oke, lalu yang kedua adalah bentuk dari trigonometrik. Selain eksponensial ada bentuk lain, yaitu trigonometrik. Nah, trigonometrik didapatkan fungsi sebagai berikut, yaitu X dalam fungsi T sama dengan B dengan nilai 0 ditambah sigma dari K sama dengan 1 hingga T hingga B dalam fungsi K dikali cos K omega T ditambah A dalam fungsi K dikali sin K omega T. Jadi ada 3 komponen, yaitu B0 dengan rumus sebagai berikut, ada BK dengan rumus sebagai berikut, ada AK rumus sebagai berikut. Nah, oleh karena itu, ada contoh soal untuk menghitung aproksimasi. Semisal saya punya fungsi terhadap waktu, yaitu minus 1 ketika range-nya dari segini, 1 ketika nilainya segini, dan sampai dari batasnya segini. Nah, jadi kita bisa mencari nih, tadi mencari koefisien-koefisiennya dengan cara rumus tadi kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dengan cara integral seperti biasa. Ketika kita sudah jumlahkan, maka dihasilkan nilai 0. Nah, jadi ketika nilai total ini sama dengan 0, maka dia adalah simetris. Nah, kita ketahui bahwa grafiknya adalah simetris. Lanjut, kita bisa mencari AK. Nah, mencari AK adalah komponen T cos KWT. Nah, maksudnya K omega T dt. Nah, kita bisa masukkan integralnya, dan kita bisa lakukan hasilnya secara langsung, didapatkan pola sebagai berikut. Nah, jadi ketika 0 bila K-nya benar, untuk 4 per 3 bila K sama dengan 15913, ganjil yang berkelipatan 4 mulai dari 1, sedangkan yang ketiga maksud saya 4 per 3 bila K sama dengan 31715, yaitu kelipatan 4 ganjil mulai dari 3. Nah, untuk BK-nya sendiri, setelah kita hitung, karena dia BK adalah komponen sin KWT, dia akan
menghasilkan nilai 0 gitu setelah dilakukan perhitungan. Jadi, grafik tersebut merupakan fungsi genap karena akan memiliki nilai dan BK hasilnya sama dengan 0. Dan hasil akhirnya sebagai berikut, didapatkan fungsi dari domain waktunya. Dan dari sini kita ketahui bahwa D atau D dapat merepresentasikan daerah dalam fungsi periodik. Nah, selanjutnya yang terakhir dari Fourier series yaitu hubungan antara coefficient fs geometrik dan fs eksponensial. Nah, untuk yang sebelah kiri ini adalah representasi dari Fourier series yang trigonometrik, dan yang sebelah kanan adalah representasi dari fs Fourier series yang eksponensial. Selanjutnya akan dibahas mengenai Fourier transform. Sebelum membahas mengenai Fourier transform, apa itu Fourier transform? Transform sendiri memiliki arti pemetaan suatu fungsi sinyal dari satu domain ke domain yang lain. Maka Fourier transform memiliki arti pemetaan suatu fungsi sinyal dari domain waktu, yaitu T dengan satuan sekon, menjadi domain frekuensi, yaitu omega dengan satuan hertz. Diketahui juga ada inverse Fourier transform, yaitu pemetaan suatu fungsi sinyal dari domain frekuensi omega, yang satuannya adalah hertz, menjadi domain waktu, yang satuannya adalah second. Transformasi Fourier dapat dianalogikan sebagai alamat rumah berdasarkan koordinat dalam peta dan berdasarkan nama jalan dan nomornya, di mana kedua informasi ini sama-sama benar, dan Fourier transform sendiri hanya merubah representasi, bukan informasi dari sinyal tersebut. Transformasi Fourier digunakan untuk transformasi sinyal kontinu dan periodik. Sinyal berdomain waktu yang memiliki bentuk acak, seperti dilihat pada gambar, akan diubah bentuknya menjadi sinyal sinusoid. Karena diubah menjadi sinyal sinusoid, maka dapat diperoleh nilai dari magnitudo dan fasa dari sinyal tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai formulasi Fourier transform dan inverse Fourier transform. Fourier transform dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu X, J omega sama dengan integral dari minus tak hingga menjadi tak sampai tak hingga, yaitu X dalam fungsi waktu dikali E pangkat minus J omega T dt, karena kita berangkat dari fungsi waktu. Kemudian, untuk inverse Fourier transform dapat diformulasikan sebagai X dalam domain T sama dengan 1/2 pi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga X J omega, yaitu fungsi frekuensi E pangkat J omega T D omega, di mana nilai J melambangkan bilangan kompleks yang bernilai akar min 1. Bentuk E pangkat J omega T dapat diubah sesuai dengan formulasi Euler menjadi cos omega T plus J sin omega T. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal dari transformasi Fourier, yaitu mencari transformasi Fourier dari sinyal sebagai berikut. XT sama dengan E pangkat AT, kemudian dikali UT. UT di sini merupakan fungsi unit step yang nilainya sama dengan 1. Grafik dari fungsi ini dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan rumus yang telah disebutkan sebelumnya, maka sinyal tersebut dapat ditransformasikan dengan cara sebagai berikut, yaitu integral dari minus tak hingga menjadi tak hingga sampai tak hingga E pangkat minus AT dikali UT, ini merupakan fungsi waktunya, kemudian dikali E pangkat minus J omega T dt, di mana kita ketahui pada gambar bahwa batas terkecil dari grafik tersebut berada pada nilai 0, sehingga batas bawah dari integralnya merupakan 0 sampai tak hingga. Dari nilai E pangkat minus AT dikali E pangkat minus J omega T. Kemudian dilakukan proses integral sehingga mendapatkan hasil 1/A plus J omega.
Setelah memperoleh hasil transformasi yang berupa bilangan kompleks, maka selanjutnya dapat dicari nilai magnitudo dan fasa dari sinyal tersebut dengan cara sebagai berikut. Nilai magnitudo atau amplitudo dapat dicari menggunakan akar dari komponen bilangan real kuadrat pada sinyal ditambah komponen bilangan imajiner yang dikuadratkan pada sinyal, kemudian diakarkan. Sehingga untuk soal tersebut, nilai amplitudonya merupakan 1 per akar, pangkat setengah ini menandakan akar, yaitu dari A kuadrat, di mana A merupakan komponen realnya, dan omega kuadrat, di mana omega merupakan komponen imajinernya. Kemudian untuk fasa dapat dicari menggunakan tan theta dari komponen imajiner dibagi komponen realnya. Di mana untuk mencari nilai theta tersebut dapat digunakan operasi arcus tangen dari omega per A, seperti pada soal. Setelah mengetahui nilai dari amplitudo dan fasa, maka dapat dibentuk grafik yang diplot menjadi sebagai berikut. Yang atas merupakan amplitudo dari sinyal tersebut, dan yang bawah merupakan fasa dari sinyal tersebut. Diketahui bentuknya merupakan bentuk grafik tangen. Selanjutnya akan dibahas mengenai discrete time Fourier transform. Discrete time Fourier transform atau DTFT merupakan transformasi Fourier yang digunakan untuk mentransformasikan sinyal waktu discrete non-periodik. Seperti transform Fourier sebelumnya, DTFT juga memiliki formulasi invers, di mana untuk formulasi DTFT-nya adalah X, E pangkat J omega sama dengan sigma N dari minus tak hingga sampai tak hingga, xn, ini fungsi waktu diskrit, dikali E pangkat minus J omega N. Kemudian untuk formulasi inversnya menjadi xn sama dengan 1 per 2 pi dikali integral minus pi sampai pi x dikali E pangkat J omega, ini merupakan fungsi frekuensi, kemudian dikali E pangkat J omega N d omega. DTFT dapat diubah menjadi bentuk bilangan kompleks dan bentuk bilangan polar. Untuk bilangan kompleks dapat dilihat dengan memecah komponen bilangan real dan bilangan imajiner dari sinyal tersebut, di mana komponen realnya dilambangkan dengan XRE, E pangkat J omega, dan komponen bilangan kompleksnya dilambangkan dengan J, X imajiner, E pangkat J omega. Untuk bilangan polar, nilai DTFT dapat dilambangkan menjadi XE pangkat J omega dikali J theta omega dengan amplitudonya bernilai komponen real kuadrat dari XE ditambah komponen imajiner kuadrat dari XE kemudian diakarkan. Dan yang sebelumnya sama seperti fasa, nilai theta dapat diperoleh dari arcus tangen dari komponen imajiner pada X dan dibagi komponen real dari sinyal X. DTFT adalah transformasi sinyal yang periodik dengan periode sebesar 2pi. Karena jika nilai theta omega disubstitusikan dengan theta omega plus 2 Vk, di mana nilai K adalah bilangan bulat, maka nilainya tidak akan berubah atau tetap sama. Oleh karena itu, DTFT menghasilkan sinyal yang kontinu, periodik, dan tidak unik. Bawah ini merupakan contoh perhitungan pembuktian bahwa DTFT merupakan sinyal yang periodik, di mana XE kita substitusikan menjadi theta plus 2 Vk, kemudian dioperasikan ke dalam operasi discrete time Fourier transform, maka hasil akhirnya akan mengembalikan nilai XE menjadi J omega, ya itu nilai awalnya.
Kemudian akan dibahas mengenai contoh discrete time Fourier transform. Contoh soalnya adalah mencari DTFT dari sinyal berikut. Xn sama dengan 0,5 pangkat n UN, di mana UN ini merupakan sinyal unit step yang discrete. Dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hasil DTFT dapat diperoleh sebagai berikut. Nilai XE pangkat J omega sama dengan sigma dari N sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga 0,5 pangkat N UN E pangkat minus J omega N. Kemudian dioperasikan, hasilnya akan diperoleh 1 per 1 minus 0,5 dikali E pangkat J omega. Seperti transform Fourier sebelumnya, maka DTFT juga dapat memperoleh nilai magnitudo dan fasa, di mana nilai magnitudonya diperoleh dari cara yang sudah disebutkan sebelumnya, dan fasanya juga diperoleh dari nilai arcus tangen bilangan imajiner per bilangan realnya. Setelah diperoleh nilai tersebut dan diplot grafiknya, maka akan diperoleh grafik sebagai berikut, di mana grafik A merupakan grafik magnitudonya dan grafik B merupakan grafik fasanya. Selanjutnya, yaitu yang dibahas adalah discrete Fourier transform. Discrete Fourier transform digunakan untuk mentransformasikan sinyal discrete yang periodik. Sinyal discrete terbatas dilambangkan dengan X fungsi N dengan rentang 0 lebih kecil sama dengan N kecil dan lebih kecil sama dengan N besar minus 1. Sehingga dapat dinyatakan dengan discrete Fourier transform. Pada perhitungan DFT, periode diasumsikan sebagai N besar, sehingga apabila menghitung DFT N besar titik, maka periodenya adalah N besar. Dan fungsi dari persamaan dari DFT dapat dilihat yaitu X besar K sama dengan X eksponensial pangkat J omega dengan omega sama dengan 2 pi K per N besar. Itu sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga N besar minus 1 Xn E pangkat minus 2 pi Kn per N besar. Dengan omega itu sama dengan omega K, dan dengan K yaitu dari 0 hingga sinyal Xn yaitu 1, 3, 5, dan 7 akan dilakukan DFT 4 titik. Maka sinyal tersebut dapat diasumsikan periodik dengan periode 4, yaitu Xn 1357, kemudian 1357. Selanjutnya, perbedaan Fourier transform dengan discrete Fourier transform. Fourier transform merupakan transformasi sinyal kontinu dengan mengintegralkan persamaan dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Sehingga untuk discrete Fourier transform mengsigmakan sinyal dari sampel N sama dengan 0 hingga N besar minus 1. Frekuensi dari Fourier transform korespondensi dengan K per N besar. Dengan N besar adalah jumlah sampel pada discrete Fourier transform. Dan T yaitu waktu pada Fourier transform korespondensi dengan N kecil pada discrete Fourier transform. Dapat diketahui persamaan DFT yaitu XK sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga N besar minus 1 Xn E pangkat minus J 2pi Kn per N besar. 2pi Kn per N besar kita misalkan sebagai Bn. Sehingga akan didapatkan persamaan XK sama dengan X0 E pangkat minus B0J plus X1 E pangkat minus B1J hingga Xn E pangkat minus Bn min 1J. Persamaan tersebut
dapat disederhanakan dengan formula Euler. Persamaan eksponensial bilangan kompleks tersebut akan menjadi E pangkat Jx sama dengan cos X plus J sin X. Sehingga hasil akhir dari DFT akan berbentuk seperti XK sama dengan X0 cos minus B0 plus J sin minus B0 dan seterusnya. Atau sama dengan XK sama dengan AK plus BKJ. Hasil tersebut hasil dari DFT akan berbentuk bilangan kompleks, yaitu A plus JB. Dengan bilangan kompleks tersebut, sehingga DFT dapat dicari amplitudo dan sudut fasanya. Amplitudo didapatkan dengan mengakarkan A kuadrat plus B kuadrat, sedangkan sudut fasa dapat didapatkan dengan arcus tangan B per A. Inverse dari Fourier transform dapat terlihat persamaannya yaitu Xn sama dengan 1/n besar, sigma K sama dengan 0 hingga n-1, X besar K, E pangkat J, 2pi NK per n besar. Kemudian, hubungan antara discrete Fourier transform dan discrete time Fourier transform. Dapat terlihat bahwa apabila sebuah grafik waktu sinyal discrete non-periodik dengan menerapkan n period akan mendapatkan grafik waktu sinyal discrete periodik. Grafik waktu sinyal discrete non-periodik apabila dilakukan transformasi DTFT, maka akan didapatkan grafik DTFT. Dan dari grafik DTFT tersebut, apabila dilakukan sampling, maka akan didapatkan grafik DFT. Selain itu, apabila grafik waktu sinyal discrete non-periodik ditransformasikan dengan DFT, maka akan tetap didapatkan pula grafik DFT. Kemudian ini merupakan salah satu contoh soal dari discrete Fourier transform. Apabila sebuah sinyal diketahui 1, 0, 0, dan 1, maka sinyal tersebut akan memiliki periode besar n sama dengan 4. Maka kita dapat menerapkan transformasi discrete Fourier transform dengan menerapkan persamaan DFT, yaitu XK sama dengan sigma N0 hingga N-1 XN E pangkat minus 2 pi K N per N besar. Sehingga dapat diketahui N besar minus 1, maka akan didapatkan 4 minus 1 yaitu 3. Sehingga sigma N sama dengan 0 sampai 3. Dan XN E pangkat J 2pi NK per 4, karena 4 itu memasukkan nilai N besar tersebut. 2 dan 4 bisa dicoret sehingga didapatkan sigma N sama dengan 0 hingga 3 XN E pangkat minus J pi NK per 2. Lalu kita akan memasukkan ketika K sama dengan 0. Maka ketika K sama dengan 0, nilai dari eksponensial akan E pangkat 0, sehingga semua E pangkat 0 akan bernilai 1. Sehingga ketika dimasukkan nilai N, semuanya akan memiliki hasil X0 ditambah X1 ditambah X2 dan ditambah X3. Sehingga didapatkan 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 2. Dan ketika K sama dengan 1, maka pangkat eksponensial K akan dirubah menjadi 1. Dan N akan menyesuaikan. Ketika Xn 0, maka N akan menjadi 0, sehingga E pangkat eksponensial 0, sehingga didapatkan X0. Dan apabila 1, maka N akan dimasukkan 1, sehingga hanya didapatkan eksponensial minus J pi per 2 dan dikali X1. Dan begitu pun seterusnya. Sehingga didapatkan 1 di plus 0 dikali E pangkat minus J pi per 2 ditambah 0 dikali E pangkat minus J pi plus 1 pangkat E minus J 3 pi per 2. Dan itu dapat dirubah menjadi cos dan sin dari formula Euler. Sehingga didapatkan 1 plus C. Dan begitu pula dilakukan untuk X2 dan X3.
sehingga didapatkan X 0, 1, 2, dan 3. Next. Kemudian dari masing-masing tersebut 0, 1, 2, dan 3 akan dapat diplot amplitudo dan fasa dari DFT tersebut masing-masing. Amplitudo didapatkan dari masing-masing hasil dari X tersebut dengan mengakarkan A kuadrat plus B kuadrat, dan sudut fasa didapatkan dari artan B per A. Kemudian, persamaan dari discrete Fourier transform apabila didefinisikan dengan Wn sama dengan E pangkat minus J 2pi per N, maka persamaan discrete Fourier transform akan berubah menjadi XK sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga N besar minus 1, Xn menjadi Xn Wn pangkat Kn, dengan K bernilai 0 hingga N pangkat minus N kurang dari 1. Dan apabila dibalik, maka X kecil N sama dengan 1 N, sigma K sama dengan 0, N minus 1, XK, Wn pangkat minus Kn dengan N sama dengan 0 hingga N minus 1. Persamaan DFT tersebut dapat dirubah dalam bentuk matriks. Sehingga dapat dinyatakan X besar sama dengan Dn X kecil. X besar dapat dilambangkan dengan X0, X1, hingga Xn-1. Dan X kecil dapat pula dilambangkan dengan X0, X1, dan hingga Xn-1. Sehingga Dn juga pula dapat dilambangkan dengan matriks berikut ini. Dan inverse DFT dapat dilambangkan dengan matriks pula. Seperti berikut, yaitu X kecil sama dengan Dn pangkat minus 1, X besar. Sehingga Dn minus 1 sama dengan 1 N dari matriks tersebut. Sehingga dapat disimpulkan Dn pangkat minus 1 sama dengan 1 N dari Dn. Dan ini merupakan contoh matriks discrete Fourier transform. Apabila diketahui Xn 0, 1, 2, dan 3, maka matriks Dn-nya akan didapatkan bernilai berikut apabila diterapkan dengan melakukan transformasi dengan menggunakan rumus Wn sama dengan E pangkat J 2pi per N. Dan hasil X dapat dengan mengkalikan matriks dari Dn tersebut dikali X 0, 1, 2, dan 3, sehingga didapatkan hasil tersebut. Next. Discrete Fourier transform untuk pergeseran siklik. Jika sebuah sinyal dengan panjang n yang terdefinisi dari 0 lebih kecil sama dengan n kecil lebih kecil sama dengan n besar minus 1 digeser sebesar n0, maka n0 sampel, maka perlu pendefinisian ulang agar sinyal yang telah digeser masih berada dalam rentang tersebut. Sehingga pendefinisian pergeseran siklik menjadi XCN sama dengan XN min N0N. XCN juga dapat dilihat yaitu XN min 0N untuk rentang N0 hingga N dan hingga N-1. Dan XN besar minus N0 plus N kecil untuk rentang 0, N, dan N0. Dengan ketentuan Mn adalah M modulo N. Ini merupakan contoh pergeseran siklik dari DFT. Berikut ini merupakan tabel dari daftar berbagai jenis properti umum yang pada DFT. Properti-propertinya yaitu linearitas, pergeseran waktu siklik, pergeseran frekuensi siklik, dualitas, konvolusi siklik n-titik, dan modulasi. Kemudian ini merupakan daftar dari berbagai jenis properti simetri pada DFT kompleks. Dan yang terakhir ini merupakan daftar dari berbagai jenis properti simetri dari DFT real. Kemudian DFT konvolusi linear. Konvolusi linear
dalam domain waktu sama dengan perkalian dalam domain frekuensi. Dan pada konvolusi linear, apabila ada dua sinyal, yaitu xn mempunyai panjang n dan hn mempunyai panjang m, maka perlu ditambahkan 0. Sehingga panjang kedua sinyal tersebut menjadi L sama dengan m plus n minus 1. Contoh dari konvolusi linear pada DFT, yaitu dengan dari soal ini. Itu xn diketahui panjangnya sama dengan 5. Dan hn diketahui memiliki panjang 4. Sehingga panjang dari yn akan menjadi 5 ditambah 4 dikurang 1. Sehingga sama dengan 8. Sehingga xn perlu menambahkan 0 sebanyak 3 dan hn perlu menambahkan 0 sebanyak 4. Sehingga panjang sinyal mereka akan sama. Kemudian dari masing-masing xn dan hn perlu dicari nilai DFT-nya masing-masing. Ketika kedua sinyal tersebut telah didapatkan hasil DFT-nya, maka kedua sinyal tersebut dapat dikalikan dan akan mendapatkan YK. Dari YK tersebut dapat diinverse sehingga akan didapatkan nilai akhir dari konvolusi tersebut. Kemudian ini contoh berikutnya dengan menggunakan cara DFT yang sama. Langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah penambahan 0 dan kemudian dilakukan perhitungan DFT. Sehingga didapatkan nilai DFT untuk masing-masing sinyal. Dan ketika sudah didapatkan keduanya, maka akan dikalikan antara XK dan HK, sehingga didapatkan kedua perkalian tersebut. Dan untuk mengetahui hasilnya, maka akan di-inverse DFT dari YK, sehingga didapatkan YN. Kemudian ini merupakan properti representasi Fourier. Properti domain waktu kontinu, discrete, periodik, dan non-periodik. Properti domain frekuensi, non-periodik, periodik, discrete, dan kontinu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.